benarkah cara kita berpikir bisa mengubah hidup kita? Nah, topik ini terinspirasi dari ide-ide Dr. Joe Dispenza, seorang penulis sekaligus peneliti yang banyak membahas hubungan antara otak, pikiran, dan realitas yang kita alami. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Berapa banyak dari kita yang bangun pagi hari dengan sengaja menciptakan masa depan? Kenyataannya, kebanyakan dari kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dalam hati kecil, kita sebenarnya nggak sungguh-sungguh percaya kalau pikiran kita punya kekuatan untuk mengubah hidup. Padahal, kalau kita benar-benar percaya, kita nggak akan pernah melewatkan satu hari pun untuk mempraktikannya. Otak kita catatan masa lalu. Menurut neuroscience, otak kita itu pada dasarnya adalah rekaman lingkungan kita. Semua yang kita tahu, semua kebiasaan, semua pengalaman sudah tersimpan di sana. Jadi pertanyaannya, apakah lingkungan yang mengendalikan pikiran kita? Atau justru pikiran kita yang bisa mengendalikan lingkungan? Coba bayangkan rutinitasmu sehari-hari. Bangun dari sisi tempat tidur yang sama, mematikan alarm dengan tangan yang sama, pakai sendal favorit, masuk kamar mandi, lihat cermin untuk mengingat siapa diri kita, mandi dengan cara yang sama, ngopi di cangkir favorit, berangkat kerja lewat jalan yang sama, ketemu orang yang sama, yang memicu emosi yang sama, pulang, cek email, tidur. Lalu, besok diulang lagi. Nah, kalau hidup kita diisi dengan pola yang sama persis setiap hari, apakah otak kita berubah? Jawabannya, enggak sama sekali. Kita berpikir dengan cara yang sama, bertindak dengan cara yang sama, merasakan emosi yang sama, tapi diam-diam berharap hidup kita berubah. Itu kan lucu ya, cara menggubah. Pikiran lebih besar dari lingkungan. Untuk benar-benar berubah, kita harus berpikir lebih besar dari lingkungan kita. Semua tokoh besar sejarah sudah membuktikan ini. Gandhi, Martin Luther King, Joan of Arc, dan banyak lagi. Mereka punya visi yang jelas, sesuatu yang belum nyata, belum terlihat, tapi begitu hidup di dalam pikiran mereka, sehingga mereka bertindak seolah itu sudah terjadi. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita percaya pada masa depan yang belum terlihat? Menurut neuroscience, jawabannya bisa banget. Kepribadian menciptakan realitas. Dr. Joe bilang, personality creates personal reality. Artinya, kepribadianmu yang terdiri dari cara berpikir, cara bertindak, dan cara merasakanlah yang membentuk realitas hidupmu sekarang. Kalau ingin hidup baru, maka pikirannya juga harus baru. Kebiasaannya juga harus baru. Perasaan yang jadi identitasmu juga harus berubah. Tapi sayangnya, banyak orang mau realitas baru, tapi tetap dengan kepribadian lama. Ya jelas nggak bisa. Neuroscience, sel otak yang menyala bersama, terhubung bersama otak kita, punya prinsip nerve cells that fire together, wire together, artinya, kalau kita berpikir dan merasakan hal yang sama terus-menerus, otak kita menguatkan pola itu. Itulah sebabnya banyak orang terjebak pada versi lama dirinya. Kalau kamu tiap hari merasa sedih, kecewa, atau tidak berharga, tubuhmu akhirnya menghafal perasaan itu. Jadi bukan cuma pikiranmu, tapi tubuhmu juga ikut program untuk terus merasa begitu. Dan jadilah itu yang kita sebut kebiasaan emosional. Faktanya, kata penelitian, 95% dari siapa diri kita setelah usia 35 tahun adalah kumpulan kebiasaan, reaksi emosional, dan pola pikir otomatis. Jadi hanya 5% yang benar-benar sadar kita kendalikan. Kebayangkan betapa kuatnya autopilot ini, mengubah pola pengetahuan baru tambah tindakan baru. Kabar baiknya, otak kita bisa diubah. Caranya dengan memberi pengalaman dan informasi baru. Setiap kali kita belajar sesuatu, otak membuat koneksi baru. Itulah belajar, membangun hubungan baru di otak. Dan ketika kita mulai bertindak dari pengetahuan baru itu, sedikit demi sedikit, kita keluar dari versi lama diri kita. Pikiran dan perasaan bahasa yang menciptakan realitas pikiran adalah bahasa otak. Perasaan adalah bahasa tubuh. Kalau keduanya sinkron, terbentuklah state of being atau keadaan diri. Nah, alam semesta atau quantum field itu merespons bukan pada apa yang kamu inginkan, tapi pada siapa kamu sebenarnya, gabungan pikiran dan perasaanmu. Sayangnya, kebanyakan orang baru berubah setelah krisis, sakit keras, kehilangan orang tercinta, bangkrut, trauma. Karena pada titik itu, ego mereka sudah hancur, jadi mereka dipaksa berubah. Tapi pesan pentingnya adalah, kenapa harus nunggu menderita dulu? Kita bisa belajar dan berubah lewat inspirasi, lewat rasa syukur, lewat kegembiraan. Jadi, singkatnya, pikiran kita membentuk realitas hidup. Kalau ingin hidup baru, jangan bawa kepribadian lama. Otak bisa diubah dengan pengetahuan baru, kebiasaan baru, dan perasaan baru. Jangan tunggu krisis,
Kita bisa berubah lewat inspirasi, bukan hanya lewat penderitaan. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang bagaimana cara kita berpikir bisa menciptakan hidup baru berdasarkan neuroscience dan pengalaman tokoh besar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, share ke temanmu yang butuh motivasi, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.